Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya sore hari ini berada di tengah-tengah duo ganteng ya. Yang satu, saya tuh sebenarnya sore hari ini pengen marah-marah sih sebenarnya sama duo OKK ini. Yang teman-teman Mutualizen mungkin terakhir melihat updatean video mereka kalau tidak salah 3 tahun yang lalu kalau tidak salah, atau terlalu lama ya 3 tahun yang lalu. Ya, apa kabar Mutualizen? Ya, hari ini saya sengaja ikut hadir di tengah-tengah Mas Zaki dan Mas Ali. Apa kabar Mas Zaki? Halo Bu Produser, maaf dulu. Kita harus ini dulu dong. Minta maaf dulu bareng-bareng, Li. Emang lebaran ya? Hah? Lebaran ya? Enggak, sebelum dimarahin. Oke. Kok tahu sih saya bakal mau marah? Karena absen lama. Obrolan kota dan keseharian absen lama. Alhamdulillah sudah baikan. Saya sendiri, karena memang kemarin salah satu alasan absen utamanya ini karena dari saya sebenarnya. Saya harus minta maaf nih. Ali saya ajak jadi absen juga. Karena saya sakit Bu Prod dan harus ada. Oke, tahan dulu, jangan cerita banyak dulu. Saya menyapa Mas Ali juga yang ada di, nggak tahu nih di ujung negara mana, saya nggak tahu. Apa kabar Mas Ali? Kabar baik, halo Mutia, halo baik Zaki. Ya, sehat ya. Nah, Mutualizen itu sebenarnya bertanya-tanya nih Mas Zaki, Mas Ali. Nah, mereka bertanya gini, kenapa sih OKK udah nggak muncul lagi gitu? Ini OKK edisi obrolan kota dan keseharian ini sudah benar-benar vakum, sudah benar-benar nggak mau lanjut lagi ngobrol atau bagaimana nih? Oh, nah, enggak. Ya, karena itu mungkin lanjut. Mas Zaki boleh cerita dulu kenapa sempat vakum, nggak beberapa tahun ya Mutualizen ya, tapi lebih tepatnya mungkin sekitar 3 atau 4 bulan gitu. Nah, Mas Zaki akan bercerita ke kita pada sore hari ini kenapa OKK sampai 3 dan 4 bulan itu sempat nggak recording, nggak syuting, atau nggak apa sih istilahnya? Ya nggak ngobrol-ngobrol. Nggak ngobrol-ngobrol aja. Ya, kita akan mendengarkan updatean dari Mas Zaki dan terus nanti dilanjut oleh Mas Ali. Silakan Mas Zaki. Ya, sebenarnya karena semua bermula karena mikrofon saya jatuh ya. Oke. Toilet ya? Karena kemarin saya sempat di uji sakit. Nah, sebenarnya saya diuji sakit. Penyakit lama, kambuhan, tapi akhirnya ketemu sumbernya. Jadi saya harus jalanin operasi. Tanpa perlu detail tentang kondisi medis, nanti jadi obrolan medis nanti kita nanti kan. Iya betul. Tapi yang jelas operasinya, bukan COVID ya Mas Zaki bukan. Jadi saya punya kondisi khusus, udah bertahun-tahun tapi kemudian dicari-cari oleh tim dokter dan akhirnya ketemu dan harus tindakan operasi sudah Januari lalu. Sudah, dan kemudian saya dalam masa pemulihan. Sekarang sudah bisa kembali lagi di depan mikrofon. Sebenarnya saya nggak cuma absen dari OKK, absen dari banyak hal. Kerja sehari-hari di kampus, riset juga, kemudian nulis, mengajar. Nah ini bersamaan dengan kembalinya rutin kegiatan kerja dan riset, saya juga mau kembali lagi dengan rutin kita ya Li ya di obrolan kota keseharian. Alhamdulillah saya sekarang udah, meskipun ini masih dibilang masa pemulihan panjang, tapi udah bisalah untuk ngobrol lagi, tune in lagi ke banyak hal gitu. Jadi saya yang harus minta maaf Bu Prod. Ini semua mulanya karena saya udah maafkan ya. Iya. Sebelum Lebaran sudah saya maafkan Mas Zaki. Tapi kondisi sekarang baik ya, sehat. Baik. Nah itu kemarin dipersulit juga dalam urusan soal waktu karena kan ini zaman pandemi untuk penjadwalan kondisi saya, operasi dan sebagainya. Jadi harus menyesuaikan sama kondisi pandemi. Jadi ya banyak nunggu, banyak harus cek sini, cek sana, pastikan ini dulu. Jadi kita memang harus off dulu. Tapi saya berefleksi banyak dari jeda kemarin, selain refleksi tentang keseharian, kerja, tubuh, kesehatan. Ternyata ya benar ya, kayak yang kita pernah obrolin di beberapa episode lalu. Paling utama ini memang sehat nih di zaman sekarang, paling utama sehat. Jadi tanpa itu nggak. Yang kedua, refleksi berikutnya, ternyata saya tuh sempat justru banyak ide saat nunggu di kasur rumah sakit itu sebelum tindakan operasi ya. Setelah tindakan operasi mah nggak bisa
tahu apa-apa saya. Nggak. Jadi ide apa tuh? Boleh ya dibagi banyak nggak? hal yang karena saya cuman waktu itu posisi saya karena situasi pandemi banyak hal yang nggak bisa dilakuin juga dalam masa tunggu di ruang di meja operasi. Saya punya sudut untuk melihat jendela besar dan jendela itu menghadap ke kota Lun ya. Kebetulan gedung rumah sakitnya kurang lebih di pusat kota juga. Jadi saya bisa melihat kota Lun dari sudut pandang yang berbeda. Saya nggak pernah punya angle itu gitu loh. Bukan berarti saya berterima kasih karena bisa ngeliat situ. Enggak lah, mau aku balik ke kamar itu lagi. Tapi dari angle kamar di rumah sakit itu saya bisa melihat perspektif baru. Itu kota yang setiap hari saya lalui, kota yang setiap hari saya jalani, baik sebelum masa pandemi maupun di masa pandemi ini. Tapi saya punya perspektif baru. Nah, perspektif itu saya bawa jadi refleksi juga ke hal-hal yang, wah ini kayaknya bisa diangkat nih. Oh ini juga. Saya bikin catatan-catatan kecil. Ya apa yang bisa saya perbuat lah. Saya juga nggak mau maksa diri waktu itu. Tapi akhirnya kemudian saya obrolkan ke Ali juga, kontak-kontak setelah berkabar. Ini kayaknya bisa nih kita teruskan juga buat topik-topik kita lanjutan. Atau saya menemukan juga hal-hal yang dulu sama sekali nggak kepikir. Tapi karena punya perspektif baru itu, oh ini menarik juga. Atau itu memang fenomena yang baru ada. Jadi penting ternyata mengubah perspektif yang sehari-hari kita lihat, kita alami. Habis itu kita jadi bisa punya, Jangan jatuh lagi, jangan jatuh lagi, nanti batal lagi. Gitu. Tapi sekarang udah mau balik lagi, ngobrol lagi, ngolah karena sudah lagi. Banyak penggemar yang menunggu obrolan duo OKK ini, ada obrolan Zaki dan Ali ya. Tapi intinya kita mengambil hikmah dari sakit kemarin ya Mas Zaki ya. Hikmahnya punya ide-ide baru, kemudian punya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah. Saya kurang religius apa coba saya ini coba. Backgroundnya kurang religius, backgroundnya itu menunjukkan karakter itu. Ya, background saya ini bukan tanpa alasan ya. Background saya ini nanti jadi akan penghantar bagaimana obrolan OKK selanjutnya nanti ya. Mungkin ada obrolan makanan, mungkin ada obrolan tentang kota, kesenangan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita beralih ke Mas Ali. Mas Ali apa kabar? Boleh dong diupdate tentang perkuliahannya. Gimana selama kuliah yang harus dijalani secara online di Jogja, kemudian harus persiapan riset juga. Nah, mungkin boleh dong diupdate sedikit seperti Mas Zaki. Oke, sebelumnya ini ya, saya ikut tadi karena Mas Zaki cerita mic-nya jatuh terus operasi gitu ya. Nggak ada hubungannya. Itu jatuhnya kemana itu? Jatuh ke sesuatu tempat terus Mas Zaki harus operasi. Jadi tapi nggak ada hubungannya Mas Ali, nggak ada hubungannya. Tapi akhirnya Mas Zaki gara-gara itu semua justru mengakumulasi ide ya, dan itu sangat penting buat kita, meskipun kita harus tetap menjaga kesehatan ya Bung Zaki. Tapi terima kasih Mas Zaki karena itu akhirnya kita punya banyak stok ide, meskipun kita cukup lama vakum, nggak aktif, sebenarnya kita cukup aktif tapi off air ya. Dan kita juga mempertimbangkan ya sepertinya banyak channel yang ingin melirik kita juga ya Mas Zaki ya. Banyak stasiun TV yang akan membeli program ini gitu ya. Stasiun TV, stasiun radio juga, dan stasiun kereta api. Iya. Dan stasiun kereta. Saya juga harus bilang terhambatnya rekaman video cast OKK itu juga kemudian kan selama ini saya mendampingi Mutia untuk yang produksi dan versi podcastnya, jadi itu juga jadi terhambat, tidak ada update. Nah ini kita akan mulai update juga nanti dari sini setelah video cast ini. Betul. Iya. Tapi Ali tadi belum menjawab tuh. Saya nanyain kabarnya, tapi dia malah membuat kesimpulan tentang mic jatuh, Mas Zaki sakit. Bisa fokus nggak, Mas Ali? Oh iya, saya akan coba fokus. Ini saya lagi emosi nih. Saya lagi emosi karena saya mau belanja nih. Daftar belanjaan saya banyak banget soalnya. Jangan lupa ya merek-mereknya. Oke. Ya, kesibukan saya selama ini ya biasa ya sebagai mahasiswa kuliah online dari Jogja, tapi kuliahnya di satu tempat di sana. Sebutlah. Ini juga belum diupdate loh di episode yang sebelumnya itu. Ini belum diupdate. Oh, iya. Kan iya, betul. Ali ini sedang ganti status baru, ini belum diupdate.
Ya statusnya apa gitu kan, kita kan perlu tahu juga mutualism yang ada di luar sana yang menyaksikan Mas Ali kan harus juga tahu updateannya Mas Ali berubah status jadi apa nih, apakah jenis kelamin yang berubah, apakah status perkawinan yang berubah, atau apa ini yang lagi berubah gitu. Iya, jadi tolong diupdate dong Mas Ali. Ya, statusku mahasiswa ya sekarang ya. Mahasiswa apa nih? Online. Mahasiswa. Ya, aku lagi kuliah. Mutia dan Zaki lagi kuliah di Praha ya. Selamat. Wow, selamat Mas Ali. Tapi masih belum bisa berangkat. Ya, sementara masih prepare ya beberapa hal karena mempertimbangkan situasi dan lain-lain sebagainya, dan kebetulan juga diizinkan untuk melakukan proyek-proyek kecil sebelum ke sana. Jadi salah satunya yang lagi kukerjakan adalah bikin video kreatif street art di Jogja. Jadi untuk merespon ceritanya ada kolokvium di sana isinya tentang lingkungan. Terus kemudian saya disuruh untuk mencari street artis di Jogja untuk merespon isu itu, isinya lingkungan. Jadi aku harus kumpulin beberapa teman street art yang kemudian mereka akan berkarya merespon isu lingkungan. Duh, keren banget Jogja. Mas Ali. Nah, itu Bu Prot, itu juga bakal jadi pertimbangan konfigurasi baru di obrolan kota dan keseharian. Kalau selama ini kan Lund Swedia dan Jogja Indonesia, ini akan jadi segitiga nih. Betul. Lund, Jogja dan Praha. Iya, siapa tahu nanti saya ada di mana gitu ya, misalnya di Bantul, di Jepang apa di insya Allah ya. Amin ya Allah, amin ya. Berarti ini sama-sama lagi sibuk semua ya, Mas Zaki lagi sibuk dengan perkuliahannya, ngajarnya, risetnya. Mas Ali juga sedang sibuk. Udah semester 2 ya sekarang Mas Ali ya? Iya, nggak kerasa ya, udah semester 2. Ya, nggak kerasa, sebentar lagi akan segera lulus juga gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah kita akan bertemu di suatu tempat atau apa gitu ya. Nanti Bu Prot yang milih tempatnya. Kita tinggal ngikut ya Lia. Iya, betul. Yang penting saya Mbak vaksin Mutia udah dulu beli ya. tanah ya di Suka, Bu Mutia, Mbak Mutia. Iya, saya udah beli tanah kalau nggak salah 2 meter sih. Ngeri. Aman. Iya, jadi oke, Mas Ali sudah mengupdate aktivitasnya, Mas Zaki juga, karena itu ya mutualism ya, duo OKK. Mbak Mutia belum mengupdate nih. Oh Mutia iya, gantian dong. Aduh, Iya, saya apa yang mau ini? saya update? Saya Karena sibuk saya juga apa ya? sering jarang disapa oleh Mutia soalnya. Sibuk apa, Mutia? Oke, ya. Saya sebenarnya sibuk menunggu duo OKK ini akan rekaman kembali sebenarnya. Saya selalu berdoa, saya selalu melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, agar duo OKK ini segera untuk rekaman kembali. Tapi alhamdulillahnya dari 4 bulan itu baru hari inilah terkabulkan doa-doa saya itu. Jadi itu yang bisa saya update tentang diri saya gitu ya. Oke. Masih ada yang lain nih kayaknya masih belum diceritakan. Kamu kepo banget sih. Nanti gini aja Li. Nanti kapan-kapan di beberapa episode kita undang aja Bu produsernya ya Lia. Nah, ngomong-ngomongin Ya, episode ini. OKK nih, sebenarnya mutualism itu banyak yang menyimak obrolan kota dan keseharian ini justru untuk katanya ada nih buat tambah-tambahan literatur, referensi tulisan, ada juga yang menyampaikan ke saya itu bisa Bu untuk tema-tema penelitian dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya nanti ke depannya OKK ini akan, ya kita sih berharapnya akan rutin terus rekaman dan lain sebagainya. Cuman kayaknya boleh nggak sih kita dikasih bocoran kira-kira topik apa nih yang bakal dibahas oleh duo OKK untuk beberapa minggu ke depan gitu. Sekarang yang sebelum ke topik di obrolan off air ya, off air perencanaanku dan Ali beberapa waktu lalu. Yang jelas kita sekarang ingin fokus untuk di musim tayang ini kita konfigurasi Lund Jogjanya dimatangkan sebelum nanti berubah konfigurasinya jadi Lund Jogja Praha atau entah apa lagi nanti. Segitiga bermuda jadi ya. Kita ingin kayak semacam apa ya, menyelesaikan musim tayang konfigurasi ini dengan beberapa yang terkait dengan yang tema-tema sebelumnya, yaitu kita bicara tentang hal-hal yang berangkat dari yang material, kemudian maksudnya yang keseharian yang kita lihat sehari-hari, kayak waktu itu soal sepeda, soal lawasan, dan soal ini. Nah dari sana kita akan berlanjut.
di beberapa yang sudah kami rencanakan dan sudah susun, yaitu kayak soal ke depan kita akan singgung juga tentang hal-hal yang itu persis kayak background Bu Produser ini, tentang makanan budaya makan, lebih ke bukan tentang info makanan atau info jajan, itu kayaknya bagian obrolan lain aja. Udah banyak ahlinya, kita nggak ahli juga di situ. Memenuhi selera Bu Produser ya. Kita ahlinya lebih ke ngabisin makanan ya. Jadi kita akan nyenggol tentang budaya makan di kota dan sisi-sisi apa di balik budaya makan itu. Oke, tapi jangan dikasih bocoran, dikasih bocoran dulu ya. Apalagi selain budaya makan, apalagi yang akan dibahas? Kita banyak banget ya, kita sudah ngelis beberapa topik yang bisa kita bahas. Mungkin salah satunya perpustakaan dan kota ya, Bro ya. Perpustakaan dan kota. Budaya baca di kota ya. Itu terkait dengan budaya baca. Tapi kita simpan dulu di situ, nanti tunggu di Iya. Ya, jadi kira-kira topiknya akan berbeda ya dengan topik-topik OKK musim lalu ya. Ini masih di musim tayang yang sama ya. Kita kan masih konfigurasi LUN Jogja ini masih kita lanjutkan dulu. Kemarin karena kejeda aja. Ya, kira-kira boleh nggak sih kalau seandainya OKK ini kita bikin konsepnya, misalnya kalau ngomongin makanan gitu, Mas Zaki atau Mas Ali bisa sambil masak atau sambil makan, mungkin nggak? Mungkin. Saya menyusahkan nggak? Permintaan saya menyusahkan. Dari awal memang sejak program ini ada, memang itu peran Bu Produser. Menyusahkan. Nah, misalnya ketika Mas Zaki, Mas Ali ngomongin makanan gitu, saya pengen deh Mas Zaki bercerita sedikit tentang apa sih makanan yang sehari-hari misalnya dimakan di sana, dan kita pengen tahu juga tuh kalau di LUN tuh makanannya apa aja gitu kan. Sebenarnya pengen sekali, tapi saya dan Ali ya, kita sadar bahwa sekarang keterbatasan gerak dan kemana-mana ini juga sedang nggak mudah. Betul. Nah, tapi kami punya solusinya. Solusinya apa tuh? Dalam obrolan ini akhirnya solusi teknis dan solusi visual ya. Akhirnya karena ini kita sadar formatnya adalah videocast yang kemudian juga ada podcastnya. Untuk yang di videocast, kami sendiri berusaha sebisa mungkin dan tetap dalam protokol aman mengumpulkan sekumpulan footage untuk pelengkap dari obrolan itu. Jadi mungkin kalaupun kami nggak bisa hadir di ruang kotanya secara fisik, tapi dari stok footage itu bisa melengkapi semacam ilustrasi. Jadi yang nonton di ruang Mutualiza nanti juga tetap bisa ikut lihat dan semoga ikut merasakan. Kita selalu ingin selain witnessing juga immersing, yaitu spirit obrolan kota dan keseharian. Tidak hanya menyimak topik dan menjadi informasi, tapi juga bisa turut immerse lah, turut terlibat. Dan semoga lewat kombinasi obrolan kami dan juga footage tadi, sementara ini bisa menjembatani. Meskipun idealnya saya sendiri udah kangen banget ingin jalan ya Lia. Aku kalau konfigurasi LUN Praha nanti jadi pun harapannya juga udah memungkinkan untuk saling kunjung. Mungkin kita bisa nggak harus antar layar begini, benar-benar kita bisa hadir bareng, kita ngobrol dari LUN atau dari Praha sambil ngangkring ya bro ya. Tapi untuk saat ini solusinya itu dulu mungkin ya. Harapannya sebenarnya kita ingin memenuhi tahuan para mutualizen yang menyaksikan obrolan OKK itu sebenarnya kehidupan di LUN, makanan di LUN, atau misalnya nanti kalau ngomongin perpustakaannya seperti apa. Nah, OKK ini bisa memberikan solusi untuk rasa ingin tahu mutualizen yang ada di rumah gitu ya. Mungkin saat ini yang bisa disajikan antara LUN dan Jogja gitu, tapi bisa jadi bulan depan kita sudah menyajikan, ini nggak janji ya, tapi mungkin mudah-mudahan kita sudah bisa menyajikan bagaimana di Praha gitu ya Mas Ali ya. Ya, tapi kalaupun ongkos tiketnya terbeli, memastikan tiketnya terbeli. Loh, terus kan tinggal minta Bu Produser. Iya, dia udah sering menjanjikan. Nggak usah curhat. Nah, saya nanti juga akan mengupdate bagaimana kehidupan di luar angkasa gitu ya. Nanti akan saya update juga di obrolan kota dan keseharian ini. Oke deh Mas Zaki, Mas Ali, saya mohon maaf ini mengintervensi sedikit waktunya Mas Zaki dan Mas Ali, padahal mau lanjut rekaman untuk topik apa? Budaya makan ya. Kita mulai dari situ dan nanti akan berlanjut ke hal-hal lain yang
ya sudah kita siapkan dan layak diikuti nanti. Oke, terima kasih ya Mas Zaki dan Mas Ali. Nah, Mutualizen yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa terus subscribe Ruang Mutualiza, berikan like-nya sekaligus berikan komentarnya. Kira-kira Duo OKK ini akan ngobrolin apa lagi ya? Boleh dong request di kolom komentar. Begitu Mas Zaki, Mas Ali, saya doakan semoga OKK berikutnya berjalan lancar dan selalu konsisten untuk rekaman, dan kalau sampai tidak rekaman tunggu SP1, SP2 dan SP3 gitu ya. Honornya belum dibayar soalnya. Iya, honornya belum dibayar. Saya juga. Oh iya, ada satu hal lagi yang perlu kita syukuri adalah hingga hari ini subscriber kita sudah mencapai 1.000. Yeay! Ya, itu terima kasih dulu dong Mas Zaki, ucapkan terima kasih dulu dong untuk para subscriber kita. Mas Ali juga disapa-sapa dulu untuk subscriber kita yang mungkin sebenarnya jumlahnya masih sedikit ya kalau ukuran YouTuber handal gitu. Tapi bagi kami bertiga ini bentuk apresiasi yang kemudian patut kami syukuri. Ternyata ada 1.000 orang yang kemudian mensubscribe channel Ruang Mutualiza, di mana channel ini lebih banyak fokus pada konten-konten edukasi dan berbagi pengetahuan untuk para mutualizen yang ada di rumah dan di mana saja. Silakan Mas Zaki beri ucapan terima kasih dulu, Mas Ali juga untuk para subscriber kita. Terima kasih banyak sudah terus ngikutin apa yang kita hadirkan, gak cuma di lewat obrolan kota dan keseharian, tapi juga program-program yang udah dikomandoi oleh Bu Produser Mutia lewat banyak anak-anak lain. Makasih, terus ikuti. Dan yang bisa saya janjikan dari obrolan kota dan keseharian adalah kita akan terus lanjut dan semoga sehat terus. Jadi kita tetap akan bisa dengan ide-ide yang sudah tertunda, sebenarnya idenya ini udah ngantri, tinggal kemudian menemukan waktu dan kesempatan untuk itu. Jadi jangan khawatir, yang terus ngikutin, dan juga bisa ajak kawan-kawan yang lain untuk terus ngikutin juga kan di Ruang Mutualiza. Ya, jangan lupa juga ya ada podcastnya juga ya Mas Zaki ya. Betul, nanti info, tautan, dan kanal-kanalnya kita akan selalu update juga di setiap episode barunya. Oke, Mas Ali silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih ya, sudah ada 1.000 lebih ya yang menyukai subscribe di channel kita. Terima kasih, semoga kalau mau subscribe lagi nggak apa-apa. Emang bisa? Ya, mungkin bisa mengajak Handai Tolan untuk siapa tahu kita, yang penting ada manfaatnya ya, bro dan sis. Apa yang sudah kita lakukan, kita berbagi pengetahuan, berbagi cerita, dan ternyata ada yang bisa ya menikmati itu semua. Kami ya terima kasih, bersyukur. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Zaki, Mas Ali. Kita mohon pamit dulu ya. Silahkan melanjutkan rekamannya dan dulu bye-bye ke Mutualizen atau gimana. Kita punya salam-salam apa, masih ingat nggak? Terakhir dulu kita bikin di bulan April kalau nggak salah. Zamannya, situasinya juga udah berubah. Salamnya tetap sehat, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa itu yang di belakang background, di semangatnya itu tetap dilanjutkan. Eat, drink, and be happy. Oke, ya terima kasih Mas Zaki, Mas Ali, dan Mutualizen yang ada dimanapun. Terima kasih sudah menyimak obrolan sederhana kami, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Bye-bye.